baca firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, dia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dan timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicempakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ayat 10 kita baca bersama, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang kita baca tadi saya rasa cukup jelas ya. Sebuah kebenaran yang mengingatkan bahwa anak-anak kecil ini menjadi contoh, ilustrasi yang Tuhan pakai ketika murid-muridnya bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil, sebenarnya pertanyaan ini mudah bukan? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jawab aja, selesai. Tapi dikatakan Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan dia di tengah-tengah mereka. Kebayang ya? Ada seorang anak dipanggil Yesus, "Nak, sini nak, deket sini." Lalu ditempatkan di tengah-tengah muridnya, yang notabene mereka adalah pendamping Yesus dalam pelayanan. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang cukup juga mungkin disegani ketika mereka bersama dengan Mesaya atau guru ini gitu ya. Ada seorang anak kecil dipanggil lalu ditempatkan di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Lah, pertanyaannya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jawaban Yesus, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Seperti tidak nyambung ya saudara ya. Lanjut. "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Seperti anak kecil yang bagaimana? Saudara pernah lihat anak yang nakal gak sih? Pernah apa pernah? Pernah dong. Ada anak yang nakal gitu ya. Saya sendiri minggu lalu sempat tegur satu anak yang mungkin kelas 1 ya. Saya bilang, "Kamu loh sering ngomong kata-kata yang kotor ya, kata-kata yang gak bagus. Kebun binatang kamu keluarin gitu ya. Awas kalau nanti lau seheni denger lagi, lau seheni ambil cabe, disumpel di mulutnya." Dia hihihihi gitu ya, ketawa aja, dia tidak merasa sesuatu yang worry, sesuatu yang wah gitu ya. Tapi dia ketika saya menekankan kembali, dia akhirnya bilang iya gitu ya. Tapi iyanya itu kayak kalau serius kan iya loh, ya gitu sambil senyum dan sebagainya gitu ya. Anak kecil yang mana? Saudara, kalau kita bicara secara umum maka kita akan mendapati ya, tidak bisa kita bilang anak kecil sekarang itu polos, baik, culun dan sebagainya. Terus pasti orang kan biasa bilang, "Aduh kamu masih kecil." Ada anak kecil meninggal lalu kemudian kita bilang, "Aduh kamu pasti masuk surga." Salah satu yang diajarkan dalam Kids EE, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, artinya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Lalu apa maksudnya Yesus? Ya, saudara, ketika saya mencoba melihat apa sih maksudnya daripada anak kecil di sini. Memang ini lebih berbicara kepada masalah ketulusan, masalah rendah hati.
Memang tidak semua saudara, tapi anak kecil itu mungkin lebih gampang memaaf, sorry gitu ya. Tapi ada anak juga yang bengkung, kata orang Bali bengkung ya, keras kepala. Ayo minta maaf, gak mau, minta maaf, gak mau gitu ya. Tapi umumnya ada banyak anak juga yang ketika bilang, ayo minta maaf, sorry gitu ya. Belum udah mewek yang korbannya langsung, wah gak tega gitu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketulusan yang dimaksudkan, kerendahan hati. Makanya Yesus sebutkan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Siapa yang terbesar? Murid-murid bertanya. Penjelasan jawaban Tuhan sudah terdengar di ayat keempat ya. Yang terbesar adalah mereka yang punya sikap rendah hati. Punya hati yang tulus. Dan barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, dia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan dan lain sebagainya. Hari ini tema kita adalah peluang besar di anak-anak kecil. Ya. Peluang besar itu adalah sebuah konteks di mana kita dipercayakan dunia ini, pelayanan ini. Tuhan berikan peluang bagi kita. Tapi tidak semua kita mampu menangkap peluang itu. Namun ketika kita melihat bahwa anak-anak itu seperti mata Tuhan kita melihat, mereka berharga, maka peluang itu menjadi hal yang besar. Kenapa? Mereka yang kecil menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum lama ini saya melayani di sebuah gereja di kota Denpasar. Melayaninya lansia. Di hari yang sama ketika saya pelayanan, ada dari Jakarta dan dari mereka datang. Lalu ada anak umur 11 tahun, dia bersaksi bagaimana dia menerima Yesus melalui pelayanan EE Kids, saudara. Luar biasa, luar biasa. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kami dengar, anak-anak itu mengenal Kristus melalui pelayanan Kids EE. Ya. Bahkan dengan running well yang saya perhatikan dari satu kelompok tertentu, tadi juga disebutkan oleh Lawson Noel, ya. Ada kelompok yang masih tetap mereka pergi ke daerah-daerah. Bahkan satu waktu yang saya pernah dengar, katanya di Sumba mungkin gitu ya, saya lupa. Ada satu tempat yang dipenuhi dengan kuasa-kuasa gelap dan ya harus butuh ekstra berdoa, berpuasa bagaimana untuk memenangkan orang. Tapi selalu ketika Injil diberitakan dengan cara apapun, ketika Injil diberitakan kita datang kepada Tuhan maka ada jiwa yang menangkan. Dan kali ini saudara kita kembali dipercayakan. Biarlah Tuhan menolong peluang yang besar, bagi saya ini peluang yang besar. Kita semua melihat ini peluang yang besar. Ya, peluang yang besar ini kita akan pakai. Kita minta Tuhan memakai kita untuk membawa anak-anak ini di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak yang kecil ini, mereka juga mendapat peluang yang besar. Satu waktu mereka jadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan.